Bahkan di hari ini tentang karantina perikanan di Aceh. Telah hadir seperti yang tadi di perkenalan di awal, ada Kang Diki sebagai Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh. Ya. Nah, Kang Diki, kembali lagi nih Kang Diki. Tadi kan cerita tentang perikanan karantina ya gitu. Kalau dinasnya itu BKIPM. Nah, apa sih fungsi perannya ataupun tugasnya BKIPM itu? Baik, terima kasih Kang Adi. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih sudah mengundang dari karantina ikan dari BKIPM Aceh di acara radio Suara Sunda. Ya, tentunya kami juga di sini sebagai dalam rangka sosialisasi ke masyarakat umum yang ada di Provinsi Aceh. Ya. Di karantina atau BKIPM ini adalah memiliki tugas fungsi yang pertama mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina. Jadi ada yang masuk ataupun keluar, ya. Itu melalui apa Kang Diki? Itu melalui pelabuhan, melalui bandara ya. Khususnya tentunya karena kita di Aceh, untuk yang masuk dan keluar dari Provinsi Aceh. Jadi ikan yang masuk dan keluar dari Provinsi Aceh dalam kondisi hidup itu harus bebas dari penyakit atau sampai virus, baik itu virus, bakteri, parasit, dan sampai ikan yang keluar atau masuk ke Provinsi Aceh membawa penyakit-penyakit tersebut yang bisa membahayakan budidaya perikanan di Aceh, sehingga nanti akan bisa menghancurkan perekonomian masyarakat nelayan di Aceh atau masyarakat pembudidaya di Aceh. Jadi misalnya saya nih Kang Diki, saya bawa ikan dari Pulau Jawa. Nah, ikannya itu untuk dibudidayakan di Aceh, misalnya melalui pelabuhan atau itu dikarantina dulu ya. Nah, berapa lama karantina itu Kang Diki? Itu nanti Kang Adi harus mendapat surat karantina dari area asal. Misalkan Kang Adi bawanya dari Bandung, ya nanti kita melapor di karantina ikan Bandung. Nah, itu kan kalau bawanya dari Soekarno Hatta, nah, nanti tinggal melapor di kantor karantina di Soekarno Hatta. Tergantung jenis ikannya apa. Kalau ikannya dia yang sebagai inang atau sebagai host untuk penyakit ikan karantina, tentunya akan ada perlakuan, begitu ya, ada pengujian dan lain-lain. Tergantung janji layanannya masing-masing dari laboratorium itu. Nah, kalau kita di Aceh sendiri, kalau untuk pengujian bakteri itu kita 5 hari. 5 hari ya. Misalkan Kang Adi mau bawa ikan, misalkan dari sini ikan lele, ikan lele bawa ke Bandung atau bawa ke Jakarta. Nah, 5 hari sebelumnya Kang Adi harus sudah mengirim sampel ke kita, atau kita yang mengambil sampelnya, kemudian kita uji di laboratorium kita. Jadi kalau misalnya saya bawa di Soekarno Hatta gitu di Cengkareng, sudah punya surat lolos lah, katakan lolos untuk karantina, pas masuk ke Aceh itu hanya melapor saja atau dikarantina kembali? Ya, nanti nyampe di bandara di sini di Sultan Iskandar Muda, lapor ke petugas kita di kargo, nanti kita terbitkan pelepasannya. Kalau sudah ada sertifikat karantina dari area asal. Gitu. Sebaliknya juga seperti itu ya. Jadi juga begitu. Kalau kita membawa ikan dari sini sudah disertifikasi ataupun sudah ada suratnya, di sana pun nanti ada surat pelepasannya. Nah, kalau stasiun karantina ikan ini kantor pusatnya di Banda Aceh kan, yang pasti. Nah, ada berapa cabang Kang Diki yang ada di Aceh ini? Oke, jadi di Aceh ini kita kantor utamanya ada di Belang Bintang, di bandara. Kemudian kita buka kantor wilayah kerja ada di Sabang, kemudian di Lampulo, Banda Aceh ya. Lampulo ya, karena di sana kan produk perikanan kita langsung dari tangkapan langsung biasanya dikirim ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk sampai ke Nusa Tenggara Timur, Kang. Ikan dari Lampulo itu. Dari Lampulo tuh ya. Kemudian ada di Simelu, di pulau terluar kita, ada di Langsa. Itu untuk pelayanan, untuk sertifikasi ikan-ikan yang keluar mungkin mulai dari inilah ke bawah Aceh Timur kan gitu. Kemudian ada di Subuh Salam Aceh Singkil. Ini total ada 6, Kang. 6 cabang, 6 pelayanan kita. Jadi
tidak harus kota kabupaten ya, kantor cabangnya itu dia mungkin yang mendekati dengan pelabuhan atau bandara mungkin ya. seperti itu ya. Kita dasarnya adalah pintu pemasukan dan pengeluaran. Jadi pintu iya. pemasukan dan pengeluaran itu ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan Perikanan. Iya, iya. Termasuk di Aceh ini Lampulo, kemudian di Sabang, Simelu itu sudah dimasukkan ke dalam kategori pintu pemasukan perikanan. Sebenarnya ada juga di Kelenggepuh, di Lok Sumawe, cuma karena keterbatasan personil, keterbatasan sarana prasarana sedang betul, sampai saat ini kita belum buka untuk di Simelu, di Lok Sumawe, Kang. Di Lok Sumawe ya. Iya. Jadi Kang Diki kan gini, kalau misalnya saya punya ikan nih, mau dibawa keluar, Iya. itu kan harus dikarantina dulu atau takutnya ada penyakit atau apa. Dilaporkan. Nah, kalau dilaporkan itu berbiaya atau enggak, Kang? Ya. Oke, jadi kita menarik atau memungut namanya PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Nah, untuk contoh untuk pengujian laboratorium, misalkan Akang mau kirim jangan ke Bandung lah, kita ekspor lah ceritanya. Iya. Sekarang Akang mau ekspor Ke Malaysia, kan gitu ke Malaysia gitu. Kita untuk keamanan pangan kita mengujinya biasanya ada E. coli, pengujian salmonella. Iya. Itu untuk satu kali pengujian itu tarifnya untuk E. coli 350.000. 350.000 ya. Ditambah nanti ada sertifikat karantina, sertifikat karantina PNBP-nya 5.000. Jadi kalau biasanya pelaku usaha yang kirim dari sini ya bukan cuma sekilo 2 kilo, makanya tontonan gitu. Jadi itu hanya sampel aja ya gitu. Jadi Ya, yang di tidak semua misalnya kirim 1 ton itu 1 ton. Oh enggak, ya. jadi itu Cuman, petugas kita yang ngambil sampel, kita yang menentukan mana nih yang akan kita uji begitu. jadi kalau kita mengirim 1 ton, sampelnya hanya sekali, biayanya kurang lebih hanya 350.000 Ya, itu ya. untuk satu kali pengujian dan satu jenis. Satu jenis ya, itu ikan misalnya gitu ya. bukan satu jenis penyakit yang akan kita periksa. Iya. Bukan jenis ikannya. Jenis penyakit ya. Jenis penyakitnya. Jadi walaupun misalnya ikannya satu, tapi ada berbagai, misalnya ada indikasi atau apa penyakit, itu bisa berbeda-beda Ya. penanganan atau labnya ya. Ya, jadi kita kan sudah menentukan misalkan untuk produk beku ini kira-kira penyakit-penyakit apa aja yang akan muncul kan gitu. Nah, itu yang seperti E. coli, salmonella itu kan bakteri-bakteri yang bisa membahayakan untuk nanti kalau produk ikan kita sudah dikonsumsi sama buyer kita di luar negeri atau di daerah lain. Betul, Itu tujuan kita di situ, Betul. agar jangan sampai membawa penyakit atau membawa hal-hal yang berbahaya yang bisa menular atau bisa menyebabkan sakit untuk buyer kita di luar gitu, Bang. Salah satu penguat jaminan juga ya. Ya, memang sebagai jaminan. Jadi, ya gitu. sertifikat yang kita berikan itu bukan jaminan bahwa kalau sudah kita sertifikasi berarti Aman. aman dikonsumsi, kemudian sehat gitu kan, kalau memang barangnya hidup, aman kepada lingkungan dan lain-lain. Nah, para warga semua tadi barusan kita dengar ya. Jadi peran fungsinya itu jelas sekali karantina itu. Jadi bukan karantina itu bahwa ikan itu tidak hanya dikarantina saja, tapi dicek apakah itu layak dan tidak untuk dikirimkan. Apalagi di Aceh ini kita tahu dikelilingi oleh laut yang pasti hasil ikannya itu melimpah ya gitu. Nah, untuk para warga semua yang mau bertanya ataupun mau sapa ataupun mau kenalan sama Kang Diki, bisa ke 0853 2133 6686, bisa melalui WA, SMS ataupun telepon langsung secara on. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, nanti ada apa lagi nih di karantina ini, kita dengerin dulu beberapa tembang di depan supaya kita sedikit tenang lah ya. Nah, supaya pendengar juga, para wargi juga bersiap-siap apa yang mau ditanyakan.